Abdiya wa Rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah dan rahmatnya lah kita masih sempat menyelesaikan tugas kali ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Amalia Ramadan, NIM 091180421035, kelas B, semester 2, program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidian Rapang. Baik, kali ini saya akan membahas tentang relevansi sistem politik di Indonesia yang dikaji dalam pandangan Aristoteles. Indonesia adalah negara demokrasi di mana dalam setiap menentukan kepala pemerintahan, misalnya presiden menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi adalah bagian dari khasanah pembuatan keputusan kolektif ini. Dalam sistem demokrasi ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemerintah yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin. Di Indonesia sendiri, pesta demokrasi diadakan setiap 5 tahun sekali. Memilih dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga masyarakat Indonesia yang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Universal Declaration of Human Rights mencantumkan sebuah dukungan pada pemerintahan demokratis. Kemudian demokrasi menurut Aristoteles. Politik demokrasi menurut Aristoteles, negara bergerak di dalam rangka prinsip kesetaraan antara manusia. Penguasa pun tidak lagi digilir berdasarkan darah ataupun kekuatan militer, melainkan dipilih bergantian di antara orang-orang terbaik yang ada di dalam masyarakat tersebut. Aristoteles memandang bahwa kepemimpinan yang ideal adalah ketika penguasa yang sedang memimpin memperhatikan kepentingan rakyatnya, dan ketika penguasa tersebut menjadi rakyat kembali dan penguasa lain yang memimpin, ia pun si mantan penguasa politik akan diperhatikan kepentingannya. Kemudian hubungan etika politik menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, etika adalah etika kebaikan, artinya dia menggariskan bahwa setiap aktivitas memiliki tujuan mengejar kebaikan. Maka kebaikan adalah itu yang dituju atau ini yang dikejar. Titik tolak Aristoteles yang mengedepankan toles atau tujuan ini dapat dipandang sebagai etika bakal teleologisme etika. Dengan demikian, politik adalah sistem tata hidup bersama dalam polis tumpu pada dan mengandaikan etika kebaikan sekaligus merupakan puncak kesempurnaan cetusan etika. Jadi, menurut pandangan Aristoteles, etika dan politik sangat berhubungan. Hubungannya dalam realitas bahwa etika adalah pendasaran dari politik, atau politik menemukan dasar kodratinya pada etika. Dengan kata lain, dalam Aristoteles ada jembatan di antara politik dan etika. Kemudian, sistem politik demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokrasi. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dalam alam demokrasi bukan berarti sebebasnya, tetapi harus tetap dalam koridor Pancasila NKRI. Sejalan dengan amanat pasal 28J Undang-Undang 1945, kebebasan yang dalam pelaksanaannya tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sampai saat ini, Indonesia belum mencapai pada tahap demokrasi yang substansial, yaitu perwujudan sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Hal ini bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintahannya. Kemudian
Kemudian yang terakhir yaitu relevansi sistem politik demokrasi di Indonesia dengan pandangan Aristoteles. Menurut Aristoteles, politik yang penuh dengan kesantunan. Karena politik itu terarah pada etika, maka hendaknya politik juga mengarah kepada kebaikan. Keterarahan politik kepada etika ini mengandung banyak implikasi, dan salah satu diantaranya adalah mengedepankan kebaikan. Kebaikan tentu tidak menyertakan keburukan dalam dirinya. Melepaskan segala yang buruk dalam berpolitikan seperti suap, saling menghasut, fitnah, saling jegal, dan masih banyak lagi politik di Indonesia yang kurang baik atau bisa dikatakan politik kotor dikarenakan berpolitikan dilepaskan dari etika. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai relevansi sistem politik yang ada di Indonesia menurut pandangan Aristoteles. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.